Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, sekelompok anak muda dari SMA Setia Bakti merencanakan sebuah kegiatan berkemah di pinggiran hutan. Mereka terdiri dari 8 orang, Raka, Jody, Lita, Siska, Bayu, Dani, Mira, dan Tony. Mereka sangat bersemangat karena ini adalah perjalanan pertama mereka tanpa pendampingan guru. Hari pertama mereka berjalan lancar. Mereka mendirikan tenda, menyalakan api unggun, dan menceritakan kisah-kisah seram. Saat malam semakin larut, Raka, yang dikenal paling pemberani, mengusulkan untuk menjelajahi hutan di sekitar perkemahan. Meskipun ada yang merasa ragu, mereka akhirnya setuju. Mereka berjalan perlahan memasuki hutan yang gelap. Udara terasa dingin dan suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, Lita berteriak. Semua menoleh dan melihatnya gemetar ketakutan. "Aku merasa ada yang mengikuti kita," bisiknya dengan suara gemetar. Mereka menenangkan Lita dan memutuskan untuk kembali ke perkemahan. Namun, saat mereka berbalik, jalur yang mereka lewati tadi menghilang. Tidak ada jejak yang bisa diikuti. Mereka mulai panik. Dani, yang membawa kompas, mencoba menenangkan mereka. "Kita harus tetap tenang dan mencari jalan kembali," katanya. Namun, semakin lama mereka berjalan, mereka semakin tersesat. Tony yang berjalan di belakang tiba-tiba menjerit. Ketika mereka menoleh, Tony menghilang. Mereka mencari ke segala arah, memanggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Ketakutan mulai menguasai mereka. Siska mulai menangis, dan Bayu mencoba menenangkan semua orang. Malam semakin larut, dan mereka tidak tahu harus kemana. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di sekitar mereka. Suara itu semakin mendekat, seperti ada sesuatu yang mengintai mereka dalam kegelapan. Mereka berpegangan tangan dan berjalan cepat. Tiba-tiba, di depan mereka, muncul sesosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala. Mereka semua berteriak dan berlari ke arah berlawanan. Lita terjatuh, dan Raka membantunya bangkit. Ketika mereka melihat ke belakang, sosok itu telah menghilang. Setelah berjam-jam berusaha mencari jalan keluar, mereka akhirnya melihat cahaya api unggul di kejauhan. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka berlari menuju cahaya itu dan mendapati tenda mereka masih berdiri. Mereka terengah-engah dan saling berpelukan, merasa selamat dari teror yang mereka alami. Namun, ketika mereka menghitung jumlah mereka, Tony tetap tidak ada. Mereka menunggu hingga pagi, berharap Tony akan kembali. Namun, harapan itu sirna. Tony tidak pernah ditemukan. Kemah yang seharusnya menjadi pengalaman menyenangkan berubah menjadi petaka. Sejak saat itu, mereka tidak pernah berbicara tentang malam itu lagi. Mereka kembali ke desa dengan rasa duka dan ketakutan yang membekas di hati mereka. Hutan itu kini dikenal sebagai hutan petaka, tempat di mana seorang anak muda hilang tanpa jejak. Namun, setiap kali malam tiba, beberapa warga desa mengaku masih mendengar suara panggilan samar dari dalam hutan. Suara yang terdengar seperti seseorang yang memanggil, "Tolong." Setelah beberapa bulan berlalu, Raka, yang merasa bersalah karena kejadian itu, memutuskan untuk kembali ke hutan demi mencari petunjuk tentang keberadaan Tony dengan membawa beberapa perlengkapan. Ia memasuki hutan seorang diri, namun ia pun tak pernah kembali. Penduduk desa mulai khawatir, dan akhirnya sekelompok pencari dikirim untuk mencari Raka. Setelah 3 hari tanpa hasil, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah tanda tua yang sudah lusuh dengan nama Tony yang terukir di tiangnya. Namun, yang lebih mengerikan adalah mereka menemukan sebuah buku catatan yang berisi tulisan tangan Tony. Di dalam buku itu, Tony menulis bahwa ia tersesat dan bertemu dengan sosok misterius yang selalu mengawasinya. Ia merasa diikuti setiap malam dan mendengar bisikan-bisikan yang menyebut namanya. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat yang berulang kali ditulis, "Jangan kembali ke hutan ini." Setelah membaca buku itu, tim pencari kembali ke desa dengan perasaan ngeri. Mereka melarang siapapun untuk masuk ke hutan itu lagi. Sejak saat itu, tidak ada yang berani berkemah di sana. Dan setiap malam, suara panggilan itu tetap terdengar, menggema di antara pepohonan. Namun, kisah tidak berhenti di sana. Beberapa tahun kemudian, seorang jurnalis bernama Dimas, yang tertarik dengan misteri ini, memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ia menggali berbagai laporan tentang hilangnya orang-orang di hutan itu dan menemukan bahwa Tony bukanlah yang pertama.
Sebuah legenda lama menyebutkan bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk gaib yang menghantui siapa saja yang berani masuk. Dimas pun pergi ke desa dan berbicara dengan para penduduk. Beberapa dari mereka bercerita tentang kejadian aneh, seperti suara langkah kaki tanpa wujud, bayangan di antara pepohonan, dan bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka. Dengan rasa penasaran yang besar, Dimas memutuskan untuk menghabiskan satu malam di pinggiran hutan. Malam itu, ia memasang kamera dan merekam sekelilingnya. Awalnya, semuanya tampak normal, tetapi menjelang tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki. Ketika ia melihat ke arah hutan, ia melihat sosok samar dengan mata merah menyala menatapnya dari kejauhan. Rasa takut mulai merayap di tubuhnya, tetapi ia mencoba bertahan. Namun, tiba-tiba, suara bisikan mulai terdengar di telinganya. "Tolong!" Suara itu begitu nyata, seperti seseorang berbicara langsung di belakangnya. Dimas berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali menatap ke arah hutan, sosok itu telah lebih dekat. Dimas segera mengemasi barang-barangnya dan lari menuju desanya. Keesokan paginya, ketika ia memeriksa rekaman kameranya, yang terdengar hanyalah suara bisikan berulang kali, "Tolong, tolong, jangan tinggalkan aku." Misteri hutan itu tetap tidak terpecahkan, dan sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Namun, legenda terus hidup, menjadi kisah menakutkan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hutan itu tetap sunyi, tetapi siapa tahu, mungkin suatu hari ada yang cukup berani untuk mencari kebenaran di balik kemah petaka. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti apakah arwah Tony masih bergentayangan, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan menunggu di sana. Sementara itu, di sudut desa, seorang anak kecil menemukan sebuah kalung dengan inisial T tergantung di dahan pohon. Apakah ini milik Tony? Ataukah ini pertanda bahwa misteri ini masih belum berakhir? Di kejauhan, terdengar suara langkah samar, seolah sesuatu atau seseorang sedang mengawasi desa dari kegelapan hutan. Malam di desa Setiabakti kembali sunyi. Sejak insiden Tony dan Raka, tak ada lagi yang berani mendekati hutan. Namun, ketakutan itu tak serta-merta menghapus rasa penasaran. Kisah-kisah tentang suara panggilan samar terus terdengar, seolah hutan itu masih menunggu korban berikutnya. Dimas, jurnalis yang hampir menjadi mangsa kegelapan hutan, memutuskan untuk kembali. Namun, kali ini ia tak sendiri. Ia mengajak rekannya, Budi, seorang fotografer berpengalaman yang skeptis terhadap hal-hal mistis. Bersama mereka, ada Pak Surya, seorang penduduk desa tua yang mengaku mengetahui rahasia yang belum pernah diceritakan tentang hutan itu. "Hutan itu bukan sekadar tempat angker biasa," ujar Pak Surya saat mereka bersiap memasuki hutan. "Dulu, sebelum desa ini ada, tempat itu adalah wilayah pemujaan makhluk yang tidak seharusnya dipanggil." Mereka berjalan dengan hati-hati, mengikuti jalur yang dulu dilalui oleh Raka dan teman-temannya. Semakin jauh mereka masuk, udara semakin berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Langkah mereka melambat ketika Budi tiba-tiba berhenti. "Dimas, kau dengar itu?" bisiknya. Dimas menajamkan pendengarannya. Ada suara langkah di belakang mereka, pelan, seperti sesuatu yang berusaha menyembunyikan keberadaannya. Pak Surya menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam kantongnya, sebuah jimat tua dengan simbol aneh. "Jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi, teruslah berjalan." Mereka menuruti perintah Pak Surya, namun Budi, yang tak tahan dengan rasa ingin tahunya, menoleh ke belakang. Seketika itu juga, matanya membelalak dan tubuhnya menegang. Ia jatuh terduduk, tangannya gemetar. "Apa yang kau lihat?" tanya Dimas panik. Budi hanya bisa menunjuk ke arah pepohonan. Dimas menoleh sejenak dan melihatnya sesosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala, berdiri di antara pepohonan, menatap mereka tanpa bergerak. Pak Surya menggerakkan jimatnya dan mulai membaca mantra dalam bahasa yang tak mereka pahami. Perlahan, suara langkah itu menjauh. Sosok itu lenyap, namun hawa dingin tetap menyelimuti mereka. "Kita hampir saja kehilangan satu nyawa lagi," ujar Pak Surya dengan wajah tegang. Mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi, sebuah pondok tua yang nyaris tertutup tanaman rambat. Di depan pintu pondok, terukir dengan jelas sebuah nama, Tony. Dimas menelan ludah. Ia memberanikan diri membuka pintu yang lapuk itu. Di dalamnya,
Mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri koretan-koretan di dinding. Semuanya bertuliskan kata yang sama berulang kali. Aku masih di sini. Jangan tinggalkan aku. Namun yang lebih mengejutkan adalah sebuah foto lama yang menempel di salah satu dinding. Itu adalah foto sekelompok anak muda yang tersenyum di depan tenda. Tetapi ada satu sosok tambahan di belakang mereka, sosok dengan mata merah menyala. Pak Surya menarik napas dalam. Kini kita tahu, makhluk itu tidak hanya mengintai. Ia ada di antara mereka sejak awal. Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat di luar pondok. Hutan kembali menelan mereka dalam bayangannya. Dan untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa mungkin mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Sekian, terima kasih telah mengikuti channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kalian yang mau request cerita silahkan komen di bawah. Terima kasih.